Rosyad. Pak Said dan Pak Rosyad, ini kan acara FSPMI ulang tahunnya ya. Apa sih yang mau disampaikan dari acara turun ke jalan hari ini? Ya, pada hari ini Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI sebagai salah satu federasi serikat pekerja terbesar di Indonesia nomor 1, baik dari jumlah anggota maupun iuran, melakukan hari ulang tahun yang ke-26. Ritual atau kebiasaan dari FSPMI setiap hari ulang tahun adalah menyampaikan aspirasi daripada para buruh seluruh Indonesia, tidak hanya FSPMI. Pada tahun ini 2025, HUT FSPMI yang ke-26 menyampaikan 12 tuntutan aspirasi. Nah, oleh karena itu saya mulai dulu dengan Rosyad, Sekjen FSPMI akan menyampaikan 12 tuntutan tersebut. Silakan Bung Rosyad. Ya, saya Sabila Rosyad, Sekjen DPP FSPMI. Dalam kesempatan ini di HUT FSPMI ke-26, karena kami ini adalah organisasi pergerakan, organisasi gen perlawanan, sehingga tidak hanya seremonial kami dalam melakukan aksi-aksi. HUT FSPMI, tiap tahun kami akan selalu memperjuangkan isu-isu perburuhan, sehingga tidak hanya sebagai memperingati HUT saja, ya. Apa tuntutan tahun ini di tahun 2025 bertepatan dengan 26 tahun lahirnya FSPMI? Yang pertama, kami menuntut kepada pemerintah yang dinahkodai oleh Bapak Presiden Prabowo ini hapuskan outsourcing, di mana outsourcing ini sudah merajalela di mana-mana dan sistem outsourcing ini tidak memberikan jaminan masa depan bagi kaum buruh. Yang kedua, kita menuntut kepada pemerintahan menolak rencana kenaikan daripada iuran BPJS. Ini akan semakin memberatkan. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menghilangkan daripada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, semuanya dihilangkan. Tetapi iuran ini dinaikkan. Dan belum tentu bagaimana jaminan daripada peningkatan pelayanan kepada anggota. Bacanya Yang kedua. tuntutannya. Yang Ya. ketiga, Yang ketiga, kami menuntut kepada pemerintah bahwasanya kita meminta secepatnya DPR RI dengan Presiden mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena yang baru. dalam putusan MK 168 yang diputus tahun 2023 sampai dengan saat ini kita belum jelas sampai di mana DPR RI dengan pemerintah ini memproses. Dan kami minta dalam penyusunan undang-undang ini bisa melindungi kaum buruh seluruh Indonesia Raya. Yang keempat, kami minta menuntut supaya kita menolak adanya rencana pemerintah usia pensiun 59 tahun. Terus Ini yang kelima, terus saja. Ya, ini akan untuk pekerja-pekerja baru, ini kita akan lapangan pekerjaan akan terhambat. Yang kelima, kita menuntut tegakkan aturan K3. Ya, banyak pengusaha ini abai terhadap K3 keselamatan kerja bagi para pekerja. Yang selanjutnya kita menolak menuntut reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang kedelapan, kita meminta pecat jajaran menteri yang membiarkan terjadinya pagar laut. Yang kesembilan, kita menuntut bentuk panitia khusus atau pansus DPR RI tentang pagar laut. Yang ke-10, dukung terus Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan pro rakyat. Yang ke-11, kita menuntut stop daripada kenaikan hilangnya gas LPG, ya. LPG 3 kilo bagi rakyat, dan kita meminta kepada pemerintah supaya dikembalikan lagi kepada pengecer. Dan yang ke-12, kita meminta kepada pemerintah migran untuk mengusut tuntas, ya, mengadili dan menangkap Presiden Malaysia yang telah menembak mati daripada pekerja migran Indonesia. Itulah isu-isu perjuangan FSPMI di 26 tahun ini. Kalau bagian yang lebih penting dari tuntutan yang Anda bacakan tadi ke FSPMI-nya sendiri, Serikat Pekerja Metalnya sendiri, apa, Bang? Ya, paling tidak urgent bagi kami adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena itu akan menyangkut semuanya.
outsourcingnya akan masuk ya, semuanya masuk. Tetapi kami FSPMI, karena kami menambah strategi perjuangan yaitu politik, begitu pentingnya strategi politik bagi kaum buruh, maka kami juga mengangkat isu-isu untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena hadirnya FSPMI di Indonesia ini, kami menghadirkan sebagai rahmatan lil alamin untuk kemaslahatan seluruh kaum buruh dan rakyat seluruh Indonesia. Ya. Dengan demikian kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik, pada hari ini sudah jelas ada 12 tuntutan yang disampaikan oleh FSPMI. Pada prinsipnya FSPMI dan Partai Buruh, karena FSPMI adalah pendiri Partai Buruh, FSPMI dan Partai Buruh ingin memastikan datang ke DPR RI agar undang-undang ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 2 tahun sudah terbentuk, dan isi daripada undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak boleh melanggar isi daripada perintah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dimenangkan oleh Partai Buruh dalam gugatannya beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kenapa datang ke DPR? Yang kedua, dalam perintah Mahkamah Konstitusi tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa kita minta Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui kesempatan di depan gedung DPR ini, melalui kawan-kawan media, Bapak Presiden Prabowo Subianto dari 10 tahun yang lalu setuju hapus outsourcing. Kami menunggu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto hapus outsourcing, karena ini sudah disampaikan dari setiap waktu ke waktu dari 10 tahun yang lalu. Hapus outsourcing. Yang ketiga, yang paling prinsip juga dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa menteri DPR menjalankan fungsinya. Jangan semua masalah diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Prabowo. Siapa yang membantu, siapa yang jadi pembantu nggak jelas. Kasus PPN 12%, Presiden turun tangan. Kasus pagar laut, Presiden turun tangan. Kasus kenaikan upah minimum 6,5%, Presiden turun tangan. Kasus terkait dengan hilangnya LPG kelangkaan beberapa hari belakangan ini, Presiden turun tangan. Kalau begitu buat apa ada menteri? Bagi Partai Buruh dan FSPMI ini prinsip. Menteri-menteri yang tidak capable, menteri-menteri yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Presiden, jangan menyakiti rakyat, layani rakyat, yang tidak menjalankan itu reshuffle. Melalui gedung ini kami meminta DPR juga mendesak menteri-menteri tersebut reshuffle. Ini penting, kalau nggak berulang lagi, rakyat tersakiti. Ngapain ngurusin dagang LPG di tingkat warung aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ngurusin upah minimum aja nggak selesai, mau jadi menteri. Ada kedaulatan yang diinjak-injak, pagar laut, lempar-lemparan. Untuk apa menteri kalau kayak begitu? Oleh karena itu, FSPMI dan Partai Buruh melalui DPR, kami ingin menyampaikan aspirasi reshuffle menteri-menteri itu. Malah mengganggu pemerintahan. Kami Partai Buruh dan FSPMI, KSPI mendukung Presiden Prabowo Subianto karena kebijakannya adalah kebijakan yang pro kepada rakyat kecil dan buruh. Contoh, makan gizi gratis, itu anak buruh jutaan. Dua, misal kebijakan upah minimum naik 6,5%. Sekarang buruh sudah bisa membayar kontrakan. Tiga, kebijakan yang terkait dengan penghapusan UMKM. Buruh-buruh yang ter-PHK sekarang bisa bekerja lagi, menggulirkan usahanya. Karena itu dihapus. Rencana perumahan 3 juta rumah kami dukung. Karena itu kan nanti gratis. Pemerintah menganggarkan Rp600.000 per rumah, per orang. Masa nggak didukung? Kami dukung Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami minta reshuffle menteri-menteri yang hanya membebani anggaran negara, petantang-petenteng menggunakan sirine di jalan-jalan, ngurusin LPG aja nggak beres.
Dan jangan pengalihan isu, jangan-jangan LPG untuk mengalihkan isu pagar laut. Hukum itu yang mengeluarkan SHGB dan SHM pagar laut. Cabut semua pagar laut di seluruh Indonesia. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami meminta pada Bapak Presiden Prabowo, hapus outsourcing. Karena itu adalah janji beliau bertahun-tahun. Kami percaya beliau seorang kesatria, pasti akan dihapuskan outsourcing. Yang lain kami minta juga pada Bapak Presiden Prabowo di depan gedung DPR ini melalui kawan-kawan media. Ada 3 hal. Turunkan harga gas 30%. Jadi jangan ngurusin tabung-tabung LPG. Turunkan harga gas. Ini negara kaya gas. Turunkan harga beras. Karena kami bangga Bapak Prabowo sudah berhasil menjadi swasembada pangan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Turunkan harga beras 30%. Dan yang terakhir, turunkan harga listrik. Listrik udah terlalu mahal, membebani buruh. Kenaikan upah minimum 6,5% dengan 3 harga gas, listrik, dan beras itu sudah hampir 40% upah minimum yang naik itu terbayar untuk 3 kebutuhan dasar tersebut. Oleh karena itu, setelah ini juga kami akan aksi di Kedubes Malaysia, yaitu menuntut polisi yang menembak. Sekarang udah 2 orang meninggal. Polisi yang menembak buruh migran, itu kedaulatan. Itu tentang harga diri bangsa. Ini pembunuhan. Tolong dicatat, ini pembunuhan, bukan penertiban TKI ilegal. Saya ILO Governing Body 3 periode berkantor di Jeneva terakhir bulan Juni. Dalam konvensi ILO tentang perlindungan buruh migran, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada eksploitasi, tidak boleh ada penembakan. Ini ditembak, bahkan sekarang 1 lagi meninggal, berarti 2 yang sudah meninggal. Ini pembunuhan. Karena dia pembunuhan, maka polisi di Raja Malaysia kita minta di penjara, buktikan di penjara. Kalau kawan-kawan ingat, nanti di Kedubes Malaysia kami akan sampaikan bagaimana polisi Indonesia waktu itu oknum merekayasa yang masalah narkoba yang kemudian memeras. Pak Kapolri bertindak tegas atas izin Presiden Prabowo. Dipecat semua, dipindahkan, diturunkan pangkat. Nah sekarang ada orang polisi Malaysia nembak, kok nggak diapa-apain? Pecat itu Menteri P2MI, nggak mau jemput, hanya sama wamen P2MI. Apa itu konferensi pers? Buat apa kami bayar pajak mereka? Kalau cuma konferensi pers, jemput 3 orang yang sekarang masih ada di Malaysia. Ambil sebagai anggota keluarga bangsa negara Indonesia, malu bangsa ini. Kami percaya Pak Prabowo juga akan melakukan hal yang sama. Kami nanti setelah ini di Kedubes Malaysia. Demikian. Pak Said, menggarisbawahi yang Anda jelaskan tadi, sepertinya Anda mengevaluasi beberapa kinerja menteri ya, mulai dari tabung gas, kemudian pagar laut, kemudian masalah TKI yang ditembak. Anda tadi bilang minta di reshuffle, boleh sebutin nama siapa menterinya? Betul sekali. Salah satu agenda daripada FSPMI yang menjadi bagian penting dari Partai Buruh adalah mengevaluasi, tapi tentu mengevaluasi yang positif, yang memastikan para menteri berjuang untuk menyampaikan apa yang menjadi program-program Bapak Prabowo Subianto. Pagar laut, ada Menteri ATR BPN, evaluasi dengan tegas. Ada terkait Menteri KKP, begitu TNI Angkatan Laut baru turun tangan. Menteri Tenaga Kerja yang selalu berpihak pada Apindo Kadin dalam penetapan upah minimum. Kalau menteri itu bekerja, nggak perlu presiden menetapkan kenaikan upah minimum 6,5%. Diumumkan. Menteri yang terkait dengan keuangan, yang PPN 1% termasuk Menko Perekonomian, harus di titik-titik terakhir presiden yang turun tangan. Menteri SDM ngurusin tabung LPG aja nggak becus. Ngapain dia ngurusin tabung LPG di warung-warung? Itu tambang-tambang ilegal, tambang-tambang yang dikorupsi. Itu urusin. Bagaimana meningkatkan eksplorasi daripada minyak, bagaimana meningkatkan eksplorasi batu bara. Dan menteri-menteri yang terkait dengan kebijakan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
Betul sekali. Itu adalah evaluasi untuk memberikan masukan. Tentu reshuffle atau tidak reshuffle adalah hak daripada presiden, bukan hak daripada rakyat. Demikian. Makasih ya kawan-kawan semua ya. Makasih.